Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami tidak bisa menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan katakan, mari kita melekat, to abide di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah selalu menaungi kami, menuntun kami di dalam setiap langkah kami, untuk kami tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Kami datang hari ini Tuhan, sore hari ini mengangkat hati kami, pujian kami bagi Tuhan. Segenap hati kami, kuduskan dan sucikan kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih ya Aba. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita, suara kita bagi Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Katakan kau baik Tuhan. Haleluya. Mari bebaskan roh kita. Haleluya. Angkat hatimu lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari bersorak. Haleluya. 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 Bebaskan hati kita saudara dalam hadirat-Nya. Haleluya. Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus menyembah Tuhan saudara. Bawa hati kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Biarkan Roh Kudus menguasai kita, membawa kita lebih lagi dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kita disucikan, dilayakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Ya Rabbashatu haleluya. Gadol Adonai. Gadol Adonai. Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dengan segenap hati dan tulus katakan, Kau dekat. Inilah doa kami Tuhan. Bahkan
seluruh pengabdian. Nyanyi dengan percaya saudara. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, sungguh engkau berharga dan berharga. Mari angkat kedua tangan kita katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh indah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kemanakah aku dapat Mari saudara, baik yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah, naikkan pujian ini sebagai doa di hadapan hadirat Allah. Sungguh kita berharga di hadapan Allah. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus kita ditebus. Haleluya, haleluya. Semua oleh anugerah Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, katakan sungguh berharga Engkau Tuhan. Haleluya. Dan berharga. Mari angkat hati kita. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar. Haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati dan ketulusan hati. Betapa besar pengorbanan dan kasih Tuhan bagi kita. Terbatas oleh pikiran kita. Kita yang berdosa dan layak dihukum. Tapi oleh karena kasih Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Pengorbanannya mulia. Mari beri hati kita, beri hidup kita sebagai bentuk penyembahan kepada Allah. Haleluya. Bagiku sungguh indah, sungguh indah. Musik menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari tetap dalam hadirat Allah. Kita terus berdoa, mensyukuri rahmat dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah dibeli dengan mahal dan lunas dengan darah Yesus Kristus. Layaklah Dia menerima pujian dalam segenap hidup kita. Persembahkan tubuh jiwa roh kita sebagai persembahan yang hidup. Haleluya.
sungguh besar. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan. Lebih lagi saudara, naikkan syukur segenap hati kita. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus, atas kasih-Nya yang ajaib. Haleluya. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah, sungguh indah kasih Tuhan. Katakan sungguh indah. Haleluya, haleluya. Great is the Lord, greatly to be praised. Adon Adonai, Ulel Meon. Haleluya, Kimbala Adonai. Haleluya, Kimbala Adonai Eloheinu. Haleluya. Terus sembah Tuhan, buka hati dan segenap hati kita, buka suara bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai haleluya, haleluya. Allah kita, Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, penuh dengan kasih karunia dan limpah dan kebaikan. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal selama-lamanya, ya Alfa dan Omega, yang awal dan yang terkemudian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang bukan hanya di gereja saja, tetapi dalam kehidupan kami keluar sebagai penyembah-penyembah yang benar dan berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Terima kasih, kami bersehati lebih lagi memuji Tuhan. Ada kuasa di dalam setiap pujian yang kami naikkan dengan sungguh hati dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, bagimu segala hormat kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara, percaya Tuhan Yesus sudah bangkit? Amin. Kita semua pasti percaya kuasa kebangkitannya membuat kita harus mengorbankan kebangkitan Tuhan, kebenarannya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Berikan sorak-sorai memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya,
menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari semua umat pemenang, angkat suaramu. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesaran Tuhan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Raja segala raja, dialah raja, dialah raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Lebih lagi, angkat suara bagi Tuhan Yesus. Amin. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat angkat suara kita lebih lagi. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya. Oh, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus dialah Tuhan satu-satunya juru selamat. Dialah Raja. Oh, Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Sorak-sorai Raja. Haleluya. Saudara, satu kuasa pun tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan kita. Percaya saudara? Amin. Aminnya kurang mata. Percaya saudara? Amin. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Syukur kepada Allah. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Tiada tandingannya, tiada bandingannya. Percayakah engkau? Haleluya. Haleluya. Come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan iman saudara. Tak ada kerajaannya, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal
kau bandingkan perbuatannya yang heran. Segenap hatimu katakan, tak ada kerajaannya besar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak damai. Angkat hatimu saudara. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Sekali lagi saudara katakan dengan imanmu, sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita tetap dalam hadirat Allah. Baik saudara, siapkan hati kita lebih lagi untuk menabur kebenaran firman Tuhan. Dan hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan, agar mahkota kehidupan ada dalam kehidupan kita. Amin. Inilah kerinduan kita, menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga Tuhan berkata, hai engkau sahabatku yang baik, masuklah bersama-samaku di dalam kerajaanku. Haleluya. Biarlah kiranya pujian ini sebagai doa kita, kerinduan kita yang sungguh di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyesal ikut Tuhan. Berapa banyak yang sudah menyesal ikut Tuhan jadi murtad. Belasan tahun, puluhan tahun, bahkan pendeta sekalipun tinggalkan Tuhan. Karena pengenalan dengan Tuhan tidak benar. Hari ini kita mau dibentuk oleh Tuhan, kuat kuasa Roh Kudusnya, oleh kuasa firman-Nya. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jadikan pujian ini sebagai doa kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dengan penuh percaya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang
harus kita bayar. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani. Mari saya jemput, kita bangkit berdiri saudara. Mengiringmu seumur hidupku, janjimu Tuhan, tak ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Kau Tuhanku selamanya. Mari angkat kedua tangan dan hati kita. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu ku pegang teguh, janjimu kan teguh, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, melayani, lebih sungguh katakan, mengiring Tuhan seumur hidupku. Pegang janji Tuhan, berjuang untuk tetap setia, taat di dalam Tuhan Yesus, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Tetap setia dan taat, tidak mudah. Ini harga yang harus dibayar. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayan, dalam keluarga, dalam segala hal. Berjuang, tetap setia dan taat. Makasih Tuhan. Biar terus musik menyembah Tuhan, kita tetap dalam hadirat-Nya. Saya undang hambanya Bapak Pendeta Ruslan.
Benar Tuhan, melayani-Mu dan mengasihi-Mu seumur hidup kami. Biarlah ini bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi ini keluar dari hati kami yang paling dalam. Keluar daripada jiwa manusia kami yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, lawat kami semua pada hari ini. Dimanapun kami berada, dimanapun sahabat LTVC berada Tuhan. Kami perlu urapan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami perlu anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, kuduskan pikiran kami, kuduskan hati kami Tuhan. Agar kami dapat menerima sharing kebenaran firman-Mu. Untuk kami dikuatkan, untuk kami dapat memakainya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya, silakan duduk sahabat LTVC semuanya. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Tanpa terasa ya kita bertemu lagi dalam ibadah kita. Dan dari penyembahan tadi luar biasa, kita dibawa terus ya naik menyembah dengan hadiratnya yang cukup keras di tempat ini melawat kita semua. Ya. Baik, hari ini sharing firman Tuhan yang akan disampaikan adalah rahasia mendapatkan karunia Tuhan. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, tentunya pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita bertobat dan kita mengaku dosa dan kesalahan kita, kita mengundang Roh Kudus untuk masuk di dalam hati kita, Roh Kudus masuk di dalam hati kita untuk menolong kita untuk berjalan di dalam hidup ini. Tentunya seperti tema tadi, rahasia mendapatkan karunia Tuhan. Kita harus memberikan apa? Memberikan satu ruang, memberikan waktu kepada Roh Kudus untuk bisa apa? Beracara di dalam hidup kita, menuntun hidup kita. Sahabat LTVC, masa pelayanan Yesus ya, kita bisa melihat catatan-catatan yang ada di Alkitab. Itu mulai daripada 12 murid diberikan kuasa oleh Tuhan. Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia menyatakan diberikan kuasa. Mulai dari 12 murid dulu terlebih dahulu. Terbatas kepada 12 murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kepada 12 murid itu diberikan kuasa untuk apa? Untuk menyembuhkan yang sakit. Untuk melahirkan orang yang sakit kusta. Untuk mengusir setan-setan. Tapi sebelum itu dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan beritakanlah Injil kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Jadi ada dua hal yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Setelah 12 murid, kemudian lebih besar lagi, ekspansi kepada ke 70 murid. Ini tercatat di Alkitab semuanya. Di Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Ini jelas sekali sewaktu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya. Di sana dikatakan ya, Lukas 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dalam versi bahasa Indonesia ini, kata kuasanya sama, tetapi apabila kita melihat dalam
bahasa aslinya itu ternyata bahasanya beda. Antara kata kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh itu katanya berbeda, ya. Tapi hari ini kita bukan berbicara membahas kata per kata, tapi kita berbicara mengenai makna daripada pengutusan tersebut. Nah, sahabat LTVC, Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menginjak ular dan kalajengking. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu exousia, ya, sahabat LTVC. Apa sih exousia? Exousia adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Tapi itu pribadi lepas pribadi. Artinya setiap murid itu diberikan kemampuan, tapi berbeda-beda tingkatannya. Nah, seperti apa bentuk kemampuan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya? Jelas dikatakan, usirlah setan. Berarti apa? Diberikan kekuatan apa? Untuk apa? Membebaskan. Diberi kekuatan untuk membebaskan. Artinya kekuatan membebaskan ini, ya, boleh kita katakan itu adalah apa? Adalah otoritas yang Tuhan berikan sebenarnya. Dan dari otoritas tersebut mengandung kapasitas yang merujuk kepada apa? Kemampuan setiap personel, termasuk sahabat-sahabat LTVC. Ya, jadi sebenarnya ya semua orang percaya bisa menerima karunia. Semua orang percaya bisa menerima. Selain kapasitas yang Tuhan berikan juga kompetensi. Nah, ini menuju kepada apa? Spesialisasi. Dan seberapa besar kuasa exousia ini? Kata kuasa yang dalam bahasa aslinya exousia yang diberikan kepada diri kita, orang-orang percaya, seberapa besar tergantung apa? Tergantung dari diri kita, bisa menerimanya sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita, ya. Dan satu kata lagi yaitu dan kuasa menahan kekuatan musuh. Nah, kata dalam bahasa aslinya adalah dunamos. Ya, mungkin sahabat LTVC sudah sering dengar, sering dikotbahkan. Dunamos itu seperti apa? Dinamo, seperti dinamit itu, ya. Jadi ya yang menggerakkan, ya. Atau simpelnya itu adalah kuasa melakukan mujizat Tuhan. Nah, kekuatan dari dunamos ataupun kalau kita sebut tadi ada yang namanya dinamit itu, dunamos, dinamo, dinamit, itu kekuatannya itu tergantung berapa besar kapasitasnya. Nah, kembali kepada tadi yang disebutkan di awal, exousia tadi, berapa kapasitas yang kita miliki sehingga kita mampu mengadakan mujizat-mujizat yang besar, sehingga ada keterkaitan antara exousia dengan dunamos. Dan kuasa exousia dan dunamos yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, termasuk kita orang percaya, itu cuma-cuma, free, ya, sepanjang kita mau bisa menerimanya, ya. Kita baca di 1 Korintus 12, ya, 1 Korintus 12 ayat 4. Kita baca di 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya bagi semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia apa? Untuk
membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, ayat yang terakhir di ayat yang ke-11 dikatakan begini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang diberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan maksudnya ya. Nah, banyak dari kita adalah menganggap ya kalau Tuhan nggak berkehendak memberikan itu kepada kita nggak bisa terima. Sebenarnya ayat ini tidak bermaksud demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Maksudnya adalah dari 9 karunia Tuhan berikan salah satunya. Bukan berarti dari 9 itu Tuhan tidak memberikan kepada semua orang, hanya memberikannya kepada orang-orang tertentu. Ayat ini tidak demikian sebenarnya. Karena dari awalnya kita baca, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada apa? Tiap orang secara khusus. Semua orang bisa menerima kasih karunia. Baru dilanjutkan seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya adalah maksudnya 9 tadi, salah satunya. Yang mana yang diberikan kepada orang apa? Sesuai dengan kapasitasnya. Tadi kita berbicara eksosia itu personal sifatnya. Jadi diberikan personal kepada kita. Sehingga kita bisa menerima karunia atau tidak tergantung siapa? Tuhan atau kita, sahabat LTVC? Kok diem? Tergantung kita. Mau atau tidak? Kita siapkan kapasitas itu atau tidak. Karena dari awal kita sudah sampaikan, eksosia itu mengandung otoritas, mengandung kapasitas, mengandung kompetensi. Sehingga ada bagian kita untuk mempersiapkan diri kita menerima apa? Karunia dari Tuhan. Nah, ada 9 karunia. Yang pertama tadi dikatakan apa? Berkata-kata dalam hikmat. Hikmat Tuhan berbeda dengan hikmat dunia, yang jelas itu. Ya, hikmat Tuhan berbeda dengan hikmat dunia. Contoh begini, Alkitab katakan setiap perkara kecil. Tetapi orang dunia mengatakan kalau mau kerja sesuatu, kerja yang besar, jangan kerja yang kecil-kecil. Nah, kan berbeda itu hikmat Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, contohnya begini. Contohnya maksud Tuhan setia dalam perkara kecil ya. Tuhan mengutus kita melakukan sesuatu itu selalu dari hal yang kecil, nggak pernah hal yang besar. Di dalam pelayanan juga sama. Saya punya pengalaman ya, mulai dari berdiri di depan pintu nyalamin jemaat. Pelan-pelan Tuhan bawa, Tuhan nambahkan karunia-karunia ya. Itu dari awal, dari yang kecil. Tapi kan hikmat dunia mengatakan yang besar terlebih dahulu. Alkitab juga mencatat, doakan musuhmu. Kalau hikmat dunia mengatakan apa? Ngapain saya doakan? Orang musuh saya kok, lebih baik dia hilang, dia artinya kalah, dia musnah, kan begitu. Tapi tidak, Alkitab mengatakan doakan musuhmu. Jadi hikmat Tuhan itu berbeda dengan hikmat dunia. Belum lagi apa? Yang ekstrim. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah itu yang tidak sinkron dengan hikmat dunia. Nah Amsal 10 ayat 13 berkata begini. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Saya ulang. Amsal 10 ayat 13 berkata, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Tetapi pentung itu keras loh, itu kayu. Tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Wow, ini keras sekali. Nah, itulah kata-kata hikmat ya. Jadi
Tuhan memberikan kita karunia bisa berkata-kata dalam hikmat ya. Dan yang kedua adalah berkata-kata dalam pengetahuan. Pengetahuan dan hikmat itu sebenarnya seperti apa ya, pasangan, tidak bisa dipisahkan itu. Saya bisa memberikan satu contoh mengenai antara hikmat dan pengetahuan ini tidak bisa dipisahkan. Teman saya sakit jantung, dia pergi ke dokter A, ya kan, ke dokter A, konsultasi, berbicara dengan dokter A. Setelah keluar, saya ketemu, saya ngobrol, gimana? Udah cek ke dokter belum? Waduh, kalau saya ke dokter A itu, saya nggak tahan. Kenapa? Saya pikir penyakit saya itu berat sekali dan solusinya sulit sekali. Kalau saya dengar penjelasan dari dokter B, dia bilang. Terus ya sudah kalau gitu cari dong second opinion. Dia cari dokter B. Nah setelah itu saya tanya, nah dokter B saya cocok. Penjelasannya enak, mudah dimengerti, tidak menekan saya, merasa saya tertekan katanya. Saya nggak merasa tertekan dari penjelasan itu. Nah, artinya apa? Artinya orang berpengetahuan sekalipun di dunia medis ya, ini bicara dunia medis, kita tidak bicara pengetahuan yang dari Tuhan. Di dunia medis saja itu perlu hikmat, dokter aja perlu hikmat. Karena teman saya pernah konsultasi dengan 2 dokter, dia memilih salah satu dokter yang dia merasa nyaman, tidak merasa tertekan. Sehingga apa? Kata-kata ini sangat penting yang keluar dari mulut kita. Dokter itu sekolah loh. Susah lagi, harus hafal semuanya. Apalagi dokter spesialis, sudah levelnya tinggi. Tadi saya bicara kompetensi itu sama dengan spesialis ya. Nah, itu pun perlu kata-kata hikmat di dalam mulut. Tetapi apa yang dimaksud oleh Alkitab, kata-kata berpengetahuan itu berbeda dengan apa yang tadi saya sampaikan sebagai contoh. Ya, sewaktu Yesus ketemu Nathanael, itu ada di Alkitab, bisa baca nantinya ya. Yesus berkata kepada Nathanael apa? Ini orangnya apa? Israel sejati. Kemudian apa lagi? Tidak ada apa? Kepalsuan di dalam dirinya. Nah itulah artinya kata-kata pengetahuan. Tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam dirinya Nathanael. Tetapi Tuhan tahu, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Inilah kata-kata pengetahuan. Inilah karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Ini luar biasa loh. Dan seperti apa lagi kata-kata pengetahuan yang Alkitab mencatat. Kita bisa baca juga pada saat Yesus ketemu perempuan Samaria. Yesus berkata begini, panggil suamimu. Perempuan Samaria berkata, aku tidak punya suami. Langsung Yesus bicara apa? Oh ya, benar yang kamu katakan. Artinya apa? Kamu sudah punya berapa? 5 suami, tapi yang sekarang itu bukan. Nah itulah kata-kata pengetahuan yang dimaksud oleh Alkitab, yang dimaksud oleh Rasul Paulus yang menulis karunia-karunia itu. Kemudian Alkitab juga mencatat, masih ingat 2 orang, artinya suami istri yang suaminya bernama Ananias dan istrinya bernama Syafira. Dia menjual tanah, mempersembahkan kepada pelayanan. Tetapi apa yang terjadi? Jualnya misalnya 10, lapornya 7. Misalnya ya, misal 10, lapornya 7 di hadapan rasul-rasul zaman itu. Dan hikmat pengetahuan keluar, karunia pengetahuan keluar dari rasul-rasul apa? Dikatakan, loh sebenarnya kamu kalaupun jual nggak memberikan kepada pelayanan Tuhan itu nggak apa-apa. Itu rasul yang ngomong. Kenapa kamu jual 10, kamu bilang 7, kamu kasih 7. Itu nggak baik. Lebih baik kamu mau kasih seberapa, ya nggak usah ngomong jualnya berapa. Iya dong, jual 10 kasih 7 ya udah diem. Tapi kenapa kamu bilang saya jual ini dapatnya 7, ini saya kasih semua, padahal enggak. Buat apa begitu? Nah inilah karunia pengetahuan di dalam Alkitab maksudnya. Kemudian Ananias yang satu lagi diminta pergi bertemu Saulus untuk mendoakan. Supaya apa? Selaput matanya bisa
Yang ketutup bisa lepas, bisa melihat. Nah, itu banyak sekali karunia di dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai kata-kata dalam pengetahuan. Jadi itu benar-benar sesuatu yang kita dipakai untuk pelayanan. Kita belum tahu apa-apa, ya tiba-tiba Tuhan kasih tahu. Bisa juga kita ngobrol sama orang dalam faktanya, ada yang punya karunia ini. Ngobrol, orang itu ngobrolnya meyakinkan kita semua, tetapi Roh Kudus bisa bicara, dia lagi bohong tuh. Ini gak benar tuh orang ngomong. Itulah karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Jadi Tuhan memberikan karunia-karunia itu. Kemudian karunia iman yang ketiga. Karunia iman ini sangat penting karena apa? Karena berhubungan dengan mujizat-mujizat yang dikerjakan dan berhubungan dengan alam. Contoh, pada saat Yosua berperang. Itu zamannya Yosua berperang melawan 5 raja orang Amori. Yosua mengatakan apa? Matahari berhenti dan bulan juga harus berhenti. Jadi mataharinya berhenti di atas kota Gibeon itu, di tempat Gibeon, dan bulannya di Ayalon. Itu karunia iman yang bisa melakukan itu. Jadi yang berhubungan dengan mujizat-mujizat yang berkaitan dengan alam. Pada saat Yesus menghentikan badai juga itu adalah karunia iman yang Tuhan berikan. Ya. Kemudian waktu Yesus ingin mencari makanan, ketemu pohon ara yang tidak ada buahnya, apa yang Yesus katakan? Sudah, kamu tidak perlu berbuah lagi. Besoknya mati. Nah itu karunia iman ya. Kemudian karunia menyembuhkan. Murid-murid Yesus selalu dilengkapi dengan karunia menyembuhkan. Ya. Nah ini merupakan perintah Yesus kepada semua murid-muridnya. Tentunya karunia menyembuhkan ini dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan orangnya. Orangnya hanya alat, hamba Tuhannya hanya alat. Ya. Sebenarnya kehendak Tuhan kita apa? Kita ini jadi orang sehat, bukan orang sakit ya, supaya disembuhkan. Ya. Alkitab bercatat kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, melakukannya, kita akan dijauhkan daripada sakit penyakit. Ini janji Tuhan. Kemudian yang kelima adalah karunia mengadakan mujizat. Mujizat kelepasan, ya, menyembuhkan orang buta atau orang lumpuh, mengubah air menjadi anggur, itu semua tercatat di dalam Alkitab. Kemudian karunia menubuat, yang keenam. Karunia ini sangat disukai sebenarnya. Artinya apa? Banyak orang suka akan karunia ini. Supaya apa? Mendapat petunjuk di dalam hidup. Pewahyuan-pewahyuan yang diberikan Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Inilah namanya nubuatan sebenarnya. Paulus menulis kejar karunia ini karena apa? Berguna untuk membangun, menasehati dan menghibur serta membangun jemaat. Rasul Paulus katakan ini di 1 Korintus 14 ayat 1. Dan nubuatan-nubuatan ini Rasul Paulus katakan itu berguna membangun jemaat, menasehati jemaat dan menghibur jemaat. Karunia ini penting. Jadi sebagai orang percaya kita perlu karunia. Jadi dari yang pertama tadi karunia berkata-kata dengan hikmat, kemudian karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman yang mengadakan mujizat yang berkaitan dengan alam, kemudian karunia untuk menyembuhkan, kemudian karunia mengadakan mujizat, kemudian karunia bernubuat. Ini luar biasa sekali yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, tentunya sebagai orang percaya, sahabat LTVC, ada cara untuk menguji nubuatan-nubuatan kita. Ya, apakah itu membangun? Apakah itu memberi damai? Apakah itu membebaskan? Apakah itu menghakimi? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ya. Bagaimana orang yang memberikan nubuatan? Bagaimana kehidupannya? Ada buah roh nggak di dalam kehidupannya? Itu perlu kita analisa pada saat kita menerima nubuatan dan kita harus konfirmasi kepada Tuhan. Yang ketujuh adalah karunia membedakan roh tadi.
Karunia membedakan roh adalah karunia yang mengenali dan mampu membedakan. Karunia mengenali dan mampu membedakan. Hanya bisa apabila Roh Kudus bekerja. Ya. Hanya bisa apabila Roh Kudus bekerja. Alkitab mencatat pada saat Yesus dibaptis, surga terbuka dan Roh Kudus turun ke Yesus, itu yang bisa lihat cuma Yohanes Pembaptis, yang lain tidak lihat. Karena Yohanes Pembaptis yang melihat, kemudian dia berkata-kata. Saya memberi satu kesaksian, karunia membedakan roh, di mana ada seorang hamba Tuhan, dia melayani jemaatnya untuk lepas dari simple keterikatan dalam hal merokok. Ya, jemaatnya kepengen, dia bilang dia mau lepas, dilayanin sebentar kambuh, dilayanin sebentar kambuh. Suatu saat sudah 4 kali bolak-balik kambuh, dia pengen lagi, dia datang lagi kepada hamba Tuhannya. Sehingga hamba Tuhannya berkata, udah deh kita ngobrol aja di coffee shop supaya enak. Begitu ngobrol, Tuhan itu membuka pandangan dari hamba Tuhan ini. Dia lihat orang ini sebenarnya nggak merokok. Dia lihat, dibuka, membedakan roh. Orang ini sopan, baik, kalem, tidak merokok. Dia bingung kenapa merokok. Jadi hamba Tuhan ini bertanya-tanya, mulailah berbicara dengan orang tersebut. Padahal hanya hal yang kecil loh, hal yang kecil. Bertanya dari masa kecil. Ternyata dari masa kecil ini, anak ini pernah mengalami satu hal yang membuat dia suka memberontak. Hal kecil, suka memberontak. Dan singkat cerita, roh pemberontakan itu terus ada di dalam dia, sehingga ya dia bisa merokok. Dan setelah hamba Tuhan ini tahu, setelah dia bisa analisa dan membedakan roh, ternyata ada roh ini yang membuat dia terikat. Roh pemberontakan. Simpel sekali, akhirnya dilepaskan. Dan puji Tuhan, selesai. Tidak kembali lagi dan benar-benar lepas dari keterikatan itu. Nah, inilah yang Tuhan berikan kepada kita semua orang percaya. Ya, karunia membedakan roh ini luar biasa sekali. Ya. Dan di Alkitab juga mencatat pelayanan rasul-rasul juga Petrus pernah diikutin oleh tukang ramal, ya, yang minta kuasa dari dia, akhirnya kan malah ditolak sama Rasul Petrus. Itu karunia membedakan roh. Kemudian ada karunia berkata-kata dalam bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Saya tidak sebut, tapi karena tema kita adalah rahasia untuk apa? Bisa menerima karunia. Ini yang lebih penting sebenarnya buat kita semua. Rahasia untuk bisa menerima karunia roh. Paling tidak ada 3 rahasia yang kita bisa pakai untuk menerima karunia ini. Sehingga sahabat LTVC bisa mencatatnya untuk bisa menerima dan bisa dipakai di dalam pelayanan. Pelayanan bukan hanya di gereja sebenarnya. Di mana sahabat LTVC berada? Di marketplace kah? Di mana karunia ini semua bisa dipakai. Nah, yang pertama adalah iman. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa kita mendengar tapi tidak mendengar? Inilah yang membuat kita tidak bisa terima karunia. Mendengar tapi tidak mendengar. Karena apa yang kita dengar, kita merasa sudah tahu. Apa yang kita dengar, kita merasa sudah tahu. Sehingga kita mendengar tapi tidak mendengar. Itu salah satu penghambat kita menerima karunia. Oh, saya sudah sering mendengar misalnya, ya Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, Tuhan bisa membangkitkan orang. Saya sudah sering dengar, tapi dia tidak bisa mengolah itu untuk menimbulkan satu iman ya yang timbul bisa menerima karunia itu. Itu bukan hanya terjadi di umat-umat Tuhan, hamba Tuhan juga sama. Jadi ini ada satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan begini. Dia bilang dia udah melayani bertahun-tahun. Waktu dia baca pada saat masuk di bagian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dia baca, dia hamba Tuhan. Dia bilang begini, saya waktu baca
ayat itu dalam hatinya dia berkata begini. Dalam bahasa Inggrisnya begini, "It's too good to be true." Bahasa sederhananya kan terlalu baik untuk menjadi kenyataan kan. Tetapi sebenarnya kalau apabila dilihat bahasa sebenarnya, ini kan bahasa halus sebenarnya. Too good to be true. Itu terlalu baik apabila menjadi kenyataan. Ini hamba Tuhan loh. Artinya apa? Itu mustahil. Benar nggak? Artinya kan itu mustahil. Kedua, lebih ekstrim lagi, artinya apa? Itu bohong. Dan apa yang terjadi waktu hamba Tuhan ini, dia pengen mendapat karunia bisa menyembuhkan. Tapi dia penasaran, dalam hatinya kok saya jadi begini, saya hamba Tuhan. Dia gali. Ternyata dia ketemu di Roma 10 ayat 17 tadi. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi apa yang ditulis di Alkitab itu dibaca, didengarkan, itu timbul iman. Sehingga kita bisa membuka hati kita menerima karunia itu. Karena apa? Contoh orang sakit disembuhkan itu kan secara logika sulit diterima. Secara logika. Bagi orang yang berpikir jernih dengan logika. Dan kadang-kadang iman itu tidak sinkron dengan logika kita. Kalau pakai logika itu bukan iman. Kalau mujizat itu terjadi kan nggak pakai logika. Sakit sembuh mana ada logikanya. Tapi itu dimensi iman. Dimensinya itu dari Tuhan. Ya. Caranya bagaimana? Supaya kita bisa menerima karunia itu. Baik karunia berkata-kata hikmat, berkata-kata pengetahuan, kemudian membedakan roh dan semuanya. Menyembuhkan, karunia iman, itu bagaimana caranya? Kita harus apa? Meletakkan opini pribadi kita. Itu. Pikiran pribadi kita itu harus taruh di samping dulu. Bukan hanya di samping, tapi harus ditaruh di bawah kaki Yesus. Sahabat LTVC. Harus ditaruh di bawah kaki Yesus. Apabila kita mau menerima karunia dari Tuhan, opini kita, opini pribadi kita harus ditaruh di bawah kaki Yesus. Supaya apa? Supaya iman kita bisa tumbuh. Iman kita bisa naik. Untuk menerima karunia tersebut. Yang kedua, tadi yang pertama. Jadi kita meletakkan opini pribadi kita supaya iman kita bisa tumbuh menerima kasih karunia. Yang kedua, karunia diberikan Tuhan itu dipakai untuk apa? Untuk memuliakan namanya. Kedua itu karunia diberikan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan apa? Bukan memuliakan diri kita sendiri. Ya. Di 1 Petrus 4 ayat 10-11 bisa ditampilkan. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Ya. Di sana dikatakan apa? Kita melayani sesuai karunia. Sesuai karunia yang tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Yaitu di 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Jadi karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu dipakai untuk memuliakan namanya. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Ya. Dan ya ini dia. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai apa? Pengurus yang baik dari tiap-tiap orang. Artinya apa? Semua kita bisa terima loh. Ini Rasul Petrus menulis ini. Nah, lanjut ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Ia yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Masih ingat sewaktu Petrus menyembuhkan seorang lumpuh sejak lahir.
Orang lumpuh itu berharap dapat sesuatu dari Rasul Petrus. Iya kan? Karena dia apa? Lagi meminta sedekah. Kata Rasul Petrus apa? Emas dan perak tidak ada padaku, jangan berharap. Aku tidak punya uang. Tetapi apa? Dia berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu apa? Berjalanlah. Luar biasa. Dia memuliakan nama Tuhan. Rasul Petrus memuliakan nama Tuhan. Makanya ayat ini dia bisa tulis. Bukan untuk diri sendiri. Karunia diberikan kepada kita, ya, kepada orang percaya untuk dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Dan siap-siap terima kasih karunia. Semua sahabat aktivis siap-siap terima. Dari 9 salah satunya pasti bisa dapat. Karena kenapa? Diberikan kepada semua orang. Siapkan kapasitas kita, kita minta kepada Tuhan. Bukan minta kepada orang, bukan minta kepada hamba Tuhan, tapi kepada Tuhan. Siap-siap terima, ya, supaya jadi lebih peka, ya, dipakai di kehidupan ini. Sehingga tahu, kita melakukan aktivitas, mau bisnis, mau kerja, di karir, di mana kita tahu kita di jalan yang benar atau tidak. Peka. Jadi kita tahu kita salah masuk nggak, salah tempuh nggak gitu. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu penting sekali buat kita, kepekaan yang Tuhan berikan. Tadi yang pertama udah, yang kedua, ketiga, terakhir. Yang terakhir, memakai karunia untuk membangun jemaat. Artinya bukan hanya jemaat, membangun teman-teman dimanapun kita berada, di marketplace ya. Karena Matius 7 ayat berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini luar biasa sekali. Jadi setelah kita dapat itu, kita pakai untuk membangun jemaat. Saya punya seorang sahabat di dalam pelayanan. Awalnya dia tidak bisa berbicara di mimbar, tidak bisa, orang biasa. Dia ikut kelas Bible class, kemudian dia mendapatkan sesuatu, ya. Dia minta sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau pakai saya minta 1 karunia gitu. Dia minta spesifik, kan ada 9. Dia minta 1 aja, nggak banyak. Tuhan, saya minta 1 karunia bernubuat. Dia cuma minta 1, itu teman saya. Dan dia gumulin, dia pelajarin, dia gumulin. Dia bilang, ya pernah bermasalah waktu nubuatin orang. Pernah dilaporin orang ke polisi juga. Padahal kasusnya benar, yang dinubuatin itu benar. Itu persoalan keluarga. Pernah. Jadi suatu saat dia mendoakan ibu-ibu ya. Waktu mendoakan itu tiba-tiba ada kata-kata yang mengatakan bapaknya. Terus wah, terjadi apa? Ya heboh lah ya di rumah. Akhirnya dia sempat dilaporin. Dan akhirnya terbukti benar. Kasusnya selesai. Jadi itu teman saya melakukan itu. Jadi dia minta 1 aja karunia nubuat. Ya. Diberikan Tuhan. Jadi sahabat LTVC, coba renungkan firman Tuhan hari ini. Ya, ada rahasia ya untuk menerima kasih karunia Tuhan. Ada 9. Silakan pilih yang mana. Silakan pilih mau yang mana. Berkata-kata hikmat, pengetahuan ya. Misalnya kalau orang bisnis ya pasti pilih yang simple. Berpengetahuan ya kan, atau membedakan roh. Supaya tahu apa? Supaya nggak ditipu. Iya kan? Supaya nggak ditipu. Ya, berpengetahuan sama membedakan roh, minta. Jangan malu-malu minta sama Tuhan. Kalau yang kerjanya konseling terus, minta apa? Kata-kata hikmat supaya bisa membangun orang. Yang suka ketemu orang marketing ya,
Kata-kata hikmat, di mana dia pergi orang suka. Ya. Begitu dia berbicara ada karisma Tuhan. Ini Tuhan siapkan loh kepada orang percaya, tiap-tiap orang. Ya. Kalau yang memang senang menyembuhkan, suka mendoakan orang sakit, minta karunia kesembuhan sama Tuhan. Yang suka membebaskan orang, yang mengusir setan, ya minta karunia untuk melakukan mukjizat kelepasan sama Tuhan. Ya. Sahabat LTVC, 3 rahasia. Ya. Yang pertama, letakkan opini kita di bawah kaki Yesus supaya iman kita bisa tumbuh untuk menerima kasih karunia. Yang kedua, karunia dipakai memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, memakai karunia untuk membangun jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pencerahan, pengajaran, dan tuntunan selanjutnya kepada semua jemaat-Mu, Tuhan. Kiranya hari ini, Tuhan, bagi semua yang mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu, Tuhan lawat agar menerima karunia yang Tuhan siapkan untuk tiap orang, termasuk sahabat LTVC. Apakah itu karunia berkata-kata dengan hikmat, pengetahuan, membedakan roh, melakukan mujizat, dan lainnya. Tuhan taruh di dalam hati sahabat LTVC, biarlah bisa memperoleh karunia ini, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Sahabat LTVC dimanapun berada, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sahabat LTVC yang berada di rumah juga dapat menyediakan roti dan anggur untuk kita bisa bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Kita sudah mendengar sharing kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyediakan karunia-karunia buat kita semua. Dan ambil kesempatan ini, ya sahabat LTVC, untuk bisa saat teduh sejenak, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar bisa menerima karunia-karunia yang sudah Tuhan siapkan. Buka hati biar Tuhan bekerja buat kita semua. Ada janji yang Tuhan berikan, ada kuasa yang Tuhan berikan, eksosia dan dunamos yang diberikan kepada umatnya, orang percaya. Ambil waktu yang sejenak ini supaya benar-benar kita bisa masuk hadiratnya. Kita minta kepada Tuhan untuk mencurahkan anugerahnya yang baru kepada kita. Berkat yang baru, bukan hanya berkat jasmani tapi berkat rohani, seperti karunia tadi. Ambil waktu sejenak supaya Tuhan bisa memakai seluruh panca indera kita untuk melakukan rencananya yang agung di dalam kehidupan kita, memaksimalkannya. Tentunya untuk menerima karunia-karunia ini, hati kita semua harus dibersihkan, dikuduskan semuanya. Jangan ada yang disimpan yang tidak berkenan, yang tidak baik, tidak bagus, yang membuat hati kita panas, hati kita
cemburu, iri, hati kita tidak damai, itu dikeluarkan semuanya, dihabiskan, dikeluarkan. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Terima kasih Tuhan. Percaya kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus, untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti bersama-sama, kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. 'Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Satu Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Ada satu tugas sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai orang percaya, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Artinya dimanapun kita berada, kita concern, artinya kita memperhatikan agar kita memberitakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kita melangkah, berada, bertemu dengan orang-orang supaya bisa mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan ini. Ini adalah satu hal yang luar biasa bagi kita, dipercaya oleh Tuhan mengambil bagian di dalam kehidupan ini. Setelah melakukan perjamuan kudus bersama-sama, tentunya adalah saat yang baik buat kita semua untuk bisa berdoa bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur akan firman-Mu. Kau sangat memperhatikan kami umat-umat-Mu Tuhan.
Engkau mempersiapkan segala sesuatu yang kami perlukan. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani Engkau siapkan. Dengan karunia-karunia yang Kau berikan kepada orang-orang percaya. Setiap orang yang menyediakan kapasitasnya, menyediakan kemampuannya, menyediakan hatinya, pikirannya untuk Tuhan. Kiranya setiap karunia Engkau berikan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota LTVC Tuhan. Semua karunia yang tertulis di Alkitab, 9 karunia Tuhan Kau berikan kepada semua sahabat LTVC dimanapun berada. Agar Kau jadikan semua sahabat LTVC sebagai prajurit-prajurit Kristus. Prajurit-prajurit yang gagah perkasa dimanapun mereka pergi Tuhan. Mereka memuliakan nama-Mu. Mereka membangun orang-orang percaya. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pakai semua anggota LTVC dimanapun berada. Yang menyaksikan program kami Engkau lawat Tuhan. Yes. Ada impartasi Tuhan. Impartasi mengalir dari tempat ini Tuhan. Kami hanya alat yang Kau pakai Tuhan. Tapi kami minta kepada Tuhan Yesus untuk mencurahkan karunia ini kepada semua sahabat LTVC. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih kami percaya doa kami didengar. Urapan-Mu mengalir dari tempat ini Tuhan. Sampai ke rumah-rumah di mana sahabat LTVC menyaksikan program kami Tuhan. Mengalir terus. Melawat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau memberkati negara kami Indonesia. Kau memberkati presiden, wakil presiden, menteri seluruhnya Tuhan. Kepolisian, TNI, semua kepala daerah Tuhan, Kau berkati. Pada masa 2 tahun ke depan akan ada banyak pejabat sementara, kepala daerah Tuhan, yang akan dipilih oleh presiden maupun menteri dalam negeri. Dan semua pimpinan yang terlibat untuk memutuskan. Tuhan Kau beri hikmat, agar semua pejabat kepala daerah yang dipilih adalah pejabat yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengemban amanah untuk melayani warganya, melayani bangsanya. Memberkati Indonesia Tuhan, ekonomi yang baik, nilai tukar uang kurs yang stabil, nilai saham yang baik Tuhan. Kau memberkati Indonesia. Semua komoditi pangan tersedia dengan baik Tuhan. Indonesia Engkau memberkati Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Tuhan sampai Rote Engkau memberkati. Agar ada damai, ada aman, ada sukacita di dalam kehidupan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati sahabat LTVC dimanapun berada Tuhan. Kau memberkati keluarga, pekerjaan, bisnis, karir, studi anak-anaknya Tuhan. Yes, thank you. Kami juga berdoa untuk semua sahabat LTVC Tuhan, yang anak-anaknya untuk masuk perguruan tinggi Tuhan. Kami doa dari tempat ini Tuhan. Kami doa untuk Gerald Tuhan, agar diterima Tuhan di universitas yang telah ditaruh di dalam hatinya, yang telah diisi di dalam ujian tersebut Tuhan, agar bisa masuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk Noel yang ujian IELTS Tuhan, agar mendapat nilai yang terbaik Tuhan, agar bisa masuk di perguruan tinggi di luar negeri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati anak-anak yang kami doakan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu sempurna atas kami. Yes, amen. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Juga sahabat TVC yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Baik sahabat TVC, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.